Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Zahro. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asuransi haji dan umroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, dan keunggulannya. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu asuransi dana haji merupakan suatu produk gabungan antara asuransi dengan investasi, yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji. Asuransi haji juga sebagai bentuk perlindungan finansial terhadap jamaah calon haji atas risiko yang mungkin terjadi. Adapun tujuannya yaitu penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tujuan ideal tersebut pada tataran praktiknya sulit dicapai karena penyelenggaraan ibadah haji selalu didera oleh beragam masalah yang hampir sama dari tahun ke tahun. Masalah-masalah itu antara lain adalah ketidakpengertian jamaah haji atas ritual-ritual yang ada di dalam haji, ketidaknyamanan pelayanan transportasi, pemondokan, dan catering, ketidakmampuan petugas dalam melayani jamaah haji. Kesemua masalah itu menyulitkan jamaah haji untuk menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan fikih haji. Kondisi itu tentu tidak bisa dibiarkan terus-menerus dan perlu dicarikan jalan keluar agar penyelenggaraan ibadah haji tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan idealnya. Selanjutnya ada manfaat asuransi haji dan umroh. Asuransi dapat diklaim apabila jamaah haji meninggal dunia baik secara normal maupun kecelakaan. Adanya kecelakaan yang membuat jamaah calon haji ini cacat tetap maupun sebagian. Kepada jamaah haji yang jatuh sakit selama mengikuti prosesi haji, bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia itu biaya santunan akan diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan sebelumnya saat mendaftar asuransi. Sedangkan biaya santunan itu bagi jamaah haji yang mengalami cacat, biaya akan diberikan kepada jamaah haji tersebut. Kemudian bagi jamaah haji yang sakit, pihak akan mengasuransikan memberikan fasilitas pengobatan yang biayanya dibebankan kepada asuransi. Yang terakhir ada keunggulan. Keunggulannya ini, asuransi haji menjadi faktor penunjang risiko jamaah haji, calon jamaah haji ketika menghadapi kematian. Dengan adanya asuransi, mereka setidaknya bisa mewariskan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan. Undang-undang yang mengatur tentang asuransi untuk jamaah calon haji tertera pada UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam pasal 51 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, yaitu jamaah haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia. Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada jamaah haji dan petugas haji dengan masa pertanggungan sejak jamaah haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Miranda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntus Sudrajat. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendaftaran asuransi haji dan umroh serta bagaimana cara mengeklaim asuransi ini.
Sebelumnya, umumnya fasilitas haji dan umroh itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah memiliki tabungan haji dan umroh di lembaga bank maupun non-bank. Nah, tabungan apa saja yang bisa atau menerima untuk tabungan haji itu ada tabungan haji Bank Syariah Mandiri, tabungan haji Bank Syariah Negara atau BTN, dan ada tabungan haji Bank Rakyat Indonesia atau BNI Syariah, tabungan haji Bank Negara Indonesia BNI Syariah, dan tabungan haji Bank Muamalah. Sejumlah produk tabungan haji tersebut memberikan pelindungan asuransi haji secara gratis dengan ketetapan yang berlaku. Nah, tergantung pada kebijakan bank-bank tersebut, karena setiap bank mempunyai kebijakan berbeda untuk hal tersebut. Selain itu, pilihlah tabungan haji pada lembaga yang telah terintegrasi secara online dengan Siskohat atau Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, untuk memudahkan pendaftaran haji. Nah, adapun syarat umumnya untuk membuka tabungan haji ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada minimal usia kalian itu adalah 17 tahun. Kemudian menyerahkan setoran awal atau dana awal mulai dari 50.000 hingga 100.000 rupiah. Yang ketiga, melampirkan fotokopi identitas seperti KTP, SIM, NPWP atau password. Nah, yang terakhir mengisi formulir aplikasi pembuka rekening. Masa berlaku asuransi dan masa pengajuan klaim asuransi. Nah, secara umum pada masa berlaku asuransi perjalanan umroh atau haji berlaku sejak jamaah tersebut keluar dari rumah untuk bergegas atau berangkat haji hingga kembali ke rumahnya yang usai menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, sedangkan masa pengajuan klaim asuransi berlaku selambat-lambatnya 60 hari sejak kejadian atau 30 hari setelah jamaah kloter terakhir kembali ke tanah air. Untuk itu, sebaiknya hindarilah menunda-nunda pengajuan klaim asuransi agar pertanggungan yang didapatkan tidak hangus atau klaim berjuang pada penolakan. Prosedur apa saja sih untuk mengajukan atau untuk pengajuan klaim asuransi perjalanan umroh dan haji yang kita perlukan? Nah, pengajuan klaim asuransi haji dan umroh dapat diurus oleh peserta asuransi maupun keluarga ahli waris beserta atau jamaah haji tersebut. Oleh sebab itu, keluarga jamaah haji terkait perlu memahami mengenai cara mengajukan klaim asuransi tersebut. Nah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau diharapkan, untuk itu mengajukan klaim asuransi, peserta harus mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang diperlukan. Persyaratan tersebut berupa dokumen. Yang biasanya dokumen ini tuh berbeda-beda tergantung perusahaan asuransi yang kalian hubungi serta jenis risiko yang terjadi juga. Nah, meski begitu, secara umumnya berkas-berkas persyaratan klaim adalah sebagai berikut. Ada pertama surat panggilan masuk asrama atau SPMA. Yang kedua ada fotokopi identitas, fotokopi KTP. Kemudian ada formulir pengajuan klaim asuransi. Yang keempat ada fotokopi sampul buku rekening tabungan Anda. Yang kelima ada surat pengantar pengajuan klaim dari Kementerian Agama yang terdaftar. Ya, yang keenam ada surat keterangan kematian jika peserta meninggal dunia atau jika si nasabah asuransi ini meninggal dunia. Yang ketujuh ada surat keterangan dari dokter jika peserta sakit atau dirawat inap. Yang terakhir ada surat keterangan perjalanan jika peserta mengalami gangguan penerbangan atau kehilangan barang bawaan di saat dia lagi menunggu untuk take off atau yang lain sebagainya. Nah, bagi peserta asuransi yang meninggal dunia, pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan oleh keluarga atau ahli waris yang tercatat
saat pendaftaran dilakukan. Seperti ahli waris misalnya yang umrohnya bapaknya, nah ahli warisnya berarti anak-anaknya atau istrinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika kalian tertarik untuk mengikuti asuransi jiwa ini, untuk kemudian kalian bisa memanfaatkan asuransi ini untuk keperluan ibadah haji atau umroh, kalian bisa langsung kepada lembaga-lembaga yang menerima asuransi untuk haji dan umroh. Nah, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Rusya Fitri. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai materi tentang jumlah pembayaran premi dan kemudian ilustrasi dari pembayarannya. Jadi teman-teman tentu saja ya bahwa perjalanan haji pun mengandung resiko berupa kecelakaan atau kematian. Untuk meringankan beban tersebut, perlulah adanya asuransi ya. Nah, asuransi haji ini sejatinya sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar oleh calon jemaah haji melalui Departemen Agama, yang mana ini berkolaborasi dengan PT asuransi di wilayah setempat. Nah, hadirnya asuransi haji ini telah dipayungi hukum oleh Fatwa Dewan Syariah nomor 39 tahun 2022 yang mengatakan bahwasanya asuransi syariah itu diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya itu tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, berlanjut kepada jumlah pembayaran premi. Jadi teman-teman, pembayaran premi tiap perusahaan itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Dan kembalikan lagi, besarnya pembiayaan premi itu tergantung dari jenis tabungan yang diambil oleh setiap peserta premi. Nah, premi yang dibayar oleh jemaah haji ini bervariasi, dimulai dari nominal 50.000. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi ya mengenai besarnya santunan biaya haji yang dikeluarkan itu menurut buku panduan asuransi jiwa jemaah haji khusus Indonesia ini bertahun 2016, yang mana di sini jika terjadi peserta premi ini atau peserta jamaah haji ini meninggal dunia biasa maupun karena kecelakaan, di sini nanti besarnya nilai manfaat dari asuransi syariah mengenai haji dan umroh ini dia akan mendapatkan 15 juta. Kemudian jikalau terdapat cacat ya di kecelakaan menyebabkan cacat tetap total bisa kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi dari anggota badan lainnya. Di sini dijelaskan kehilangan fungsi atas kedua tangan itu didapati biaya santunan sebesar 15 juta, kemudian untuk kehilangan fungsi atas kedua kaki pun sama 15 juta, kehilangan fungsi atas kedua mata, kemudian atas satu tangan dan satu tangan kiri, kemudian Anda juga kehilangan fungsi atas satu tangan dan satu mata, ada juga kehilangan fungsi satu kaki dan satu mata, sampai pun kehilangan fungsi pendengaran itu nanti diberikan biaya santunan sebesar 15 juta. Kemudian ketika peserta haji itu mengalami cacat tetap sebagian, artinya cacat sebagian ini bersifat permanen akibat kecelakaan yang mana diakibatkan kehilangannya sebagian anggota badan atau fungsi untuk selamanya. Ini besar hajinya bervariatif ya.
Misalnya di bagian lengan kanan, mulai dari bahu itu dengan nominal santunan 10.500.000. Kemudian ketika dia kehilangan atau cacat lengan kiri itu 8.400.000 dan sampai sebagainya. Nah, artinya besaran santunan yang diberikan kepada jamaah haji ini didasarkan pada jenis kecelakaan atau kerugian yang didapati atau yang dialami selama menunaikan ibadah haji. Bagi jamaah haji yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan, tadi sudah dijelaskan bahwasanya memperoleh santunan 15 juta. Sedangkan bagi jamaah haji yang meninggal dunia karena kecelakaan akan memperoleh santunan sebesar 30 juta. Nah, perusahaan asuransi syariah tentulah dalam mengelola premi ini dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi dan proses klaim diharapkan para peserta premi dapat mengklaim dengan mudah. Demikian pula nasabah pun harus amanah dalam aspek resiko yang menimpanya. Nasabah tidak boleh mengada-ngada sehingga yang seharusnya tidak klaim atau bukan menjadi milik sirisan nasabah yaitu tidak dibolehkan. Perusahaan pun tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan yang tentu saja menjadi dampak bagi perusahaan. Di sini kita bisa mengilustrasikan misalnya ada salah satu asuransi syariah haji dan umroh yaitu PT Allianz Tasbih di sini yang mana contoh manfaat adanya asuransi syariah yang misalnya itu ada seorang peserta dengan usia 30 tahun yang mana memilih pembayaran kontribusinya itu setiap bulanan. Jadi pembayaran asuransi syariah haji dan umroh ini bervariasi ya, ada fiturnya itu ada yang bisa dengan bulanan, kemudian juga ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, bahkan ada yang per tahunan. Dan tentu saja jangka waktunya itu berbeda tergantung kesanggupan si pesertanya dimulai 5 tahun sampailah 15 tahun. Nah, di sini diilustrasikan bahwasanya si peserta ini mengambil masa asuransi dengan 20 tahun, artinya ketika dia memulai asuransi di umur 30 tahun, dia akan selesai di umur 21. Nah, santunan asuransinya ini dia nanti di akhir akan memperoleh 50 juta rupiah. Nah, di sini ketika misalnya dia meninggal di umur 40 tahun saat melakukan ibadah haji dan umrah, maka dia akan memperoleh santunan asuransi berupa 50 juta yang telah disebutkan tadi ya. Nah, dan untuk selebihnya bisa ditanyakan langsung kepada pihak-pihak pengelola asuransi syariah haji dan umroh yang telah bekerja sama dengan Kemenak di wilayah setempat. Nah, lalu bagaimana maksudnya fitur apa saja yang didapatkan pada asuransi syariah haji dan umroh ini, yang mana ini berawal dari diberangkatkannya sampai kembali lagi ke tanah air. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.